Halo semuanya, selamat datang di channel Rahasia Matematika. Nah, di video ini kakak akan membahas mengenai materi kelas 7 SMP bab 1 tentang bilangan. Nah, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Let's start! Nah, di video ini kita akan membahas dua subbab saja, yakni bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, di sini terdapat materi-materi pembelajaran yang dapat kalian kuasai di bab 1 ini mengenai bilangan. Nah, untuk video ini kakak akan fokus membahas mengenai cara membandingkan bilangan bulat atau bilbul. Nah, di sini sebelum kita masuk nih ke cara membandingkan bilangan bulat, perlu kita ketahui apa sih bilangan bulat itu? Nah, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah atau bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. 100 termasuk gak Kak? Iya, 100 termasuk 200, 300, 138, 238 gitu. Dan bilangan negatif. Nah, bilangan negatif mungkin masih asing ya di telinga kalian. Nih, kakak kasih tahu. Bilangan negatif itu bilangan biasa 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi di depannya itu ada tanda kurang atau tanda minus atau tanda negatif. Nah, kita sebutnya tanda negatif ya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Nah, titik 3 ini kita baca dan seterusnya. Oke, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat di sini nih. Ada garis bilangan, betul. Nah, garis bilangan mungkin kalian udah pernah pelajari ya waktu SD. Nih kakak ulang sedikit. Jadi garis bilangan itu sebuah garis yang di dalamnya terdiri bilangan-bilangan. Nah, di sini terdapat bilangan-bilangan bulat. Nah, patokan kita adalah bilangan 0 nih. Bilangan 0 atau angka 0. Nah, dari angka 0 kalau kita lihat ke kanan ada bilangan positif, betul. Kalau dari 0 kita lihat ke kiri ada bilangan negatif, betul. Di sini ada positif 1, positif 2, positif 3, positif 4 atau 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Nah, sebenarnya di sini kan ada tanda kurang nih. Di sini juga sebenarnya ada tanda tambah. Nah, tetapi karena dia positif, tanda tambahnya enggak kita kasih lagi. Tanda tambah itu kita baca mulai dari sekarang plus ya. Tanda negatif kita baca mulai dari sekarang, tanda kurang kita baca mulai dari sekarang negatif, oke? Nah, lalu bilangan cacah masuk ke mana, Kak? Nah, bilangan cacah itu adalah bilangan 0 ditambah bilangan positif. Nah, jadilah bilangan cacah. Nah, di sini bisa kalian baca. Oke, dari garis bilangan ini dapat kita simpulkan nih di sini. Nah, pertama, kesimpulannya semakin ke kanan bilangan semakin besar. Setuju nggak? Nah, patokan kita kan 0 nih ya. Kalau kita lihat semakin ke kanan, 0 ke 1. Dia semakin besar nggak? Ya, semakin besar kan? Terus 0 ke 2. 0 ke 2 semakin besar juga kan? Ya, semakin besar. 1 ke 2 semakin besar. Makanya bilangan semakin ke kanan itu semakin besar. Nah, kalau ke kiri gimana, Kak? Nah, kalau ke kiri bilangan itu semakin kecil. Nah, kita lihat di sini. 0 ke minus 1 lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Padahal kan dia kan 1, Kak. Tapi dia bilangan negatif. Nah, misalnya gini nih ya. Negatif itu kita misalin utang. Nah, dari awalnya utang kita 0, terus kita punya utang 1, terus kita punya utang 2, utang 3, utang 4. Nah, berhutang terus. Berarti barang yang kita punya itu semakin kecil karena hutang kita ini, atau uang yang kita punya semakin kecil. Nah, tapi kan dia bilangannya semakin besar, Kak. Iya, dia semakin besar, tapi karena ada tanda negatif di sini, makanya dia semakin kecil bilangannya. Jadi kesimpulan bilangan negatif itu
angkanya semakin besar, tapi nilainya semakin kecil, gitu. Nah ini dia. Kalau kalian masih bingung nih, gimana sih Kak bilangan negatif positif itu penerapannya? Nah, kita ambil contoh itu termometer. Kalian udah tahu dong termometer itu apa? Nah, termometer itu adalah alat untuk mengukur suhu tubuh. Misalnya, kalian lagi demam, lalu ibu kalian mau mengecek suhu tubuh kalian, berapa sih demam kalian, aduh gitu. Nah, diceklah pakai termometer, misalnya diletakkan di mulut atau diletakkan di ketiak gitu. Nah, di termometer ini ada angkanya nih. Nah, angka ini menunjukkan suhu tubuh kalian. Contohnya gini. Nah, suatu termometer menunjukkan angka 15 derajat di atas titik beku pada siang hari. Nah, sebelum kita menjawab soal ini, perlu kita ketahui kata kunci soal. Nah, kata kunci soal itu apa sih, Kak? Nah, kata kunci soal itu kata yang menjadi patokan kita menjawab soal-soal, terutama soal-soal matematika. Nah, di sini ada dua kata kunci. Yang pertama itu 15 derajat. Nah, 15 derajat. Derajat itu adalah ini nih, simbol bulat di atas ini. Nah, itu. Kalau satu lagi, di atas titik beku. Wah, apa tuh Kak titik beku itu? Nah, titik beku itu suatu keadaan atau suatu titik yang membuat suatu zat itu membeku. Misalnya, kalian memasukkan air ke dalam kulkas gitu. Lalu air itu membeku setelah beberapa saat. Nah, itu berarti air tersebut telah mencapai titik bekunya. Wah, titik beku itu di mana, Kak, letaknya? Nah, titik beku itu letaknya di 0 derajat Celcius. Ini harusnya di sini ya, rata. Nah, 0 derajat Celcius ini di atas titik bekunya. Lalu di soal tadi di atas titik beku. Kalau di atas berarti dia semakin besar atau semakin kecil? Ya, semakin besar, betul. Nah, kalau dia semakin besar, maka dari 0 ke kanan arahnya, betul. Lebih besar berapa tadi? 15 derajat. Oke, berarti kita naik sampai 15 derajat. Berarti kalau dia adanya di sebelah kanan 0, maka dia bernilai positif. Betul. Lalu soal yang kedua. Suatu termometer menunjukkan angka 2 derajat di bawah titik beku pada siang hari. Wah, ini sama nih ya, 2 derajat. 2 derajat. Lalu di bawah titik beku. Kalau tadi di atas, sekarang di bawah. Kalau di bawah berarti dia ke kiri. Berarti dia semakin kecil ya dari 0. Nah, karena dia semakin kecil, maka tandanya itu negatif. Jadi di sini negatif 2. Nah, gampang. Jadi kesimpulannya untuk soal termometer kalian lihat aja di atas atau di bawah. Kalau dia di atas positif, kalau dia di bawah dia negatif. Betul. Tinggal tambahin angkanya di sini. Oh iya, kalau C itu melambangkan Celcius. Nah, Celcius itu biasanya satuan yang sering dipakai untuk suhu. Lanjut, kita udah masuk nih ke materi utama kita, yaitu membandingkan bilangan bulat. Nah, caranya gampang. Kalian cukup mengetahui 4 cara saja. Sebenarnya ada 3 ya, yang terakhir tuh cuma menentukan saja. Nah, jadi ada 4M. 4M yang pertama, kalian melihat tanda plus atau tanda positif atau tanda negatif atau minus. Nah, di sini. Nanti kita bahas satu persatu. Lalu yang kedua, menghitung jumlah bilangan. Nanti kita bahas juga. Lalu yang ketiga, melihat bilangan dari paling kiri hingga ke kanan gitu. Lalu yang keempat, barulah kalian tentukan bilangan mana yang lebih besar. Jadi gini, kalian pertama lihat tanda plus atau minus. Kalau misalnya kedua bilangan itu sama, lanjut. Cara yang kedua, menghitung jumlah bilangan. Kalian hitung misalnya 100 bilangannya ada 3. Lalu 200 bilangannya ada 3 juga. Oh, tetap sama ya. Kita lanjut ke yang ketiga. Melihat bilangan dari paling kiri hingga ke kanan.
Nah, 100 sama 200, paling kirinya 1 kalau 100, kalau 200 paling kirinya 2. Nah, dari 1 dan 2 lebih besar 2, makanya 200 lebih besar dari 100 gitu. Nah, di sini lebih jelas nih. Bilangan manakah yang lebih besar? Oke, yang pertama nih, minus 5 atau 5? Yang mana yang lebih besar? Nah, kita lihat di sini, ini kan angka negatif ya, bilangan negatif. Kalau di sebelum kakak bahas, sebenarnya untuk soal ini kalian bisa menggunakan berbagai cara, menggunakan banyak cara. Tapi kakak akan ajarin dulu cara menggunakan garis bilangan di sini. Nah, balik lagi, minus 5 itu bilangan negatif. Kalau bilangan negatif di garis bilangan tuh letaknya di sebelah kiri, betul. Misalnya kita taruh di sini ya, minus 5. Lalu bisa juga kalian taruh sini atau taruh sini, bebas. Yang penting letaknya di sebelah kiri. Lalu ada 5. 5 itu angka positif. Kita taruh di sebelah kanan, betul. Nah, di sini terlihat nih, bilangan yang di sebelah kanan itu pasti selalu lebih besar. Nah, makanya 5 ini lebih besar daripada minus 5. Kenapa? Karena dia letaknya di sebelah kanan, betul. Atau alasan yang kedua, karena 5 itu angka positif. Makanya positif itu selalu lebih besar daripada negatif. Lalu di sini yang kedua, minus 10 atau 2. Nah, sama caranya kita di minus 10 kita taruh di sebelah kiri, lalu 2 kita taruh di sebelah kanan. Nah, bilangan yang di sebelah kanan selalu lebih besar. Makanya 2 itu lebih besar daripada minus 10. Karena dia letaknya di sebelah kanan dari minus 10. Atau alasan yang kedua, bilangan positif selalu lebih besar daripada bilangan negatif. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini contoh soal yang kedua. Bilangan manakah yang lebih besar? Nah, ada 42.895 atau 427.695. Nah, pertama kita lihat dulu tandanya, positif atau negatif. Nah, di sini positif, di sini positif juga. Oh, berarti sama ya. Lanjut yang kedua. Menghitung jumlah bilangan. Nah, kita hitung di sini jumlah bilangannya ada berapa. Yang pertama 1, 2, 3, 4, 5. Wah, ini ada 5 bilangan. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bilangan. 5 dan 6 lebih besar mana? 6, betul. Di sini jadi angka 427.695 lebih besar daripada 42.895. Kenapa? Karena dia memiliki jumlah bilangan yang lebih banyak, yang lebih besar daripada bilangan ini. Lalu yang kedua, karena bilangan ini merupakan bilangan ratusan dan bilangan ini merupakan bilangan puluhan. Yang ini ratusan ribu, yang ini puluhan ribu gitu. Makanya yang ini lebih besar karena dia ratusan ribu. Lalu yang kedua, ini ada negatif 2020 atau 202. Nah, di sini kita lihat dulu pertama tanda positif negatifnya. Nah, ini ada tanda negatif, berarti dia bilangan negatif. Lalu yang ini tidak ada tanda negatif, berarti dia bilangan positif. Karena dia negatif, otomatis dia lebih kecil daripada bilangan positif. Makanya, 202 bilangannya lebih besar daripada minus 2020. Gitu, karena dia positif. Lanjut contoh soal yang ketiga di sini. Bilangan manakah yang lebih besar? Nah, ini ada 78432.905 atau 78.432.905. Ini 78432.905. Wah, ini bilangannya terlihat sama ya sekilas. Tetapi kalau kita urutkan nih bilangan ini, sebelum kita mengurutkan, kita lihat dulu tanda positif negatifnya. Oh, dia sama-sama positif. Oke, lanjut. Terus kita hitung jumlah bilangannya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 8 ya. Yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sama-sama 8 ya. Lalu kita masuk ke langkah yang terakhir, yaitu mengurutkan bilangannya. Nah, di sini kita lihat bilangan yang bilangan dari paling kiri. Nah, di sini bilangan pertama, di sini bilangan kedua. Kita lihat 7, 7 sama ya, 8, 8 sama, 4, 4 sama, 3, 3 sama. Nah, ini beda, 2, 9, oh beda. Ini 9, 2, oh beda. Ini 0, 0 sama 5, 5. Oke, berarti bedanya di sini nih ya. Nah, kita lihat 29 dan 92. Lebih besar mana? Betul, lebih besar 92. Makanya bilangan yang kedua lebih besar daripada bilangan pertama. Kenapa? Karena bilangan kedua, bilangan penyusunnya lebih besar daripada bilangan yang ini, gitu. Tapi kalian juga bisa membandingkan 2 dan 9 saja. 2 dan 9 lebih besar 9, gitu. Nggak usah 2 angka gini, nggak apa-apa. Lanjut, soal yang kedua. Sama soal yang kedua. Sama-sama positif, oke. Jumlahnya sama-sama 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama-sama 7. Tetapi bedanya itu penyusunnya. Nah, di sini 8, 8. Di sini bedanya 4, 3, 3, 4. Lalu ini sama, ini beda. Tapi kenapa ini nggak jadi perbandingan, Kak? Iya, karena kita lihatnya bilangan yang paling kiri saja. Sebenarnya kita lihat 4 dan 3 juga sudah cukup. 4 lebih besar daripada 3. Kalau kalian mau 2 angka seperti ini juga bisa. Nah, karena 43 lebih besar dari 34, maka bilangan pertama lebih besar daripada bilangan kedua. Gitu. Nah, video kita sudah selesai. Jangan lupa kalian share video ini sebanyak-banyaknya supaya kita bisa belajar bareng di sini. Dan terima kasih sudah menonton. Terima kasih atas waktunya juga. Semoga bermanfaat.